Sedikit dikasih bocoran, kenapa kok Quinsa ini bisa begitu hebatnya di anak-anak yang umur masih boleh dibilang terbilang masih dini gitu loh. Apa sih rahasianya, Mah? Gimana kalau kita bahas hari ini aja, Om Fadli? Wah, boleh juga nih, bagus juga ya Jama ya. Kita coba bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah mau dibawa kemana anakmu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Islamitin hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar banyak bersama-sama ya. Dijadikan hari ini menambah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah, sebelum kita membahas tuntas tema hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu ada sebuah berita viral nih tentang pembukaan Qatar World Cup ya, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, ini dia tayangannya. Sadaqallahul Azim. Wow, Masya Allah. Aplaus dulu. Ini merupakan sejarah besar di dunia, bahwasanya pembukaan World Cup ada bacaan ayat suci Al-Quran. Iya, Masya Allah. biasanya kan pembukaan itu kan dengan hura-hura kan. Betul. Biasanya. Tapi ini agak berbeda nih, kalau dari sudut pandang Habib nih bagaimana nih, Bib? Nah, oleh karena itu siapapun mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah media apapun dan gunakanlah kekuatannya untuk apa? Untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan pembacaan Al-Qur'an, Masya dinikmati Allah. oleh siapa? Oleh siapapun. Kenapa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran akan menjadikan syafaat bukan hanya di akhirat, di dunia mendapatkan syafaat, di akhirat mendapatkan syafaat. Kenapa? Di dalamnya penuh dengan keberkahan, di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Yang bacanya mendapatkan pahala, yang mendengarkannya mendapatkan pahala juga. Apalagi ini ditonton oleh jutaan manusia. Masya Allah. Siapapun matanya tertuju kepada World Cup ini, ya kan? Diawali dengan bacaan Masya Allah, kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan surah Ar-Rahman lagi ya. Ar-Rahman. Wah, Ya kan? Allah yang Maha Penyayang, Masya Betul. Allah, Dan luar juga biasa. dibacakan semalam saya nonton juga, ya kan? Bahwasanya Al-Hujarat ayat 13 ya. Dijelaskan bahwasanya siapa orang mereka, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Masya Allah. Untuk saling luar mengenal. biasa. Dan Benar, untuk benar. saling memahamin. Jadi Amin. nggak hanya di Eropa, bolanya di Qatar pun ada bola. Ya, jadi mudah-mudahan pertandingan bola tahun ini berbeda ya, lebih berkah gitu karena dia bukan ada suci Al-Quran. Iya. Masya Allah luar biasa. Makasih banyak nih, dan alhamdulillah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Hari ini kita kehadiran ada anak gadis cantik Quinsa dan juga mamanya, ada Mama Eka Hartanti. Tepuk tangan dong, Ustadz Bani, Habib, Ustadz Syah, jamaah. Quinsa. Ini kita coba mau nanya dulu sama mamanya nih. Quinsa sekarang umur berapa sih, Mama kalau boleh tahu? 4 tahun. 4 tahun jamaah, wah luar biasa. Kalau saya justru sebagai orang tua ini pengen tahu banget, mungkin jamaah yang di rumah juga sama ya, bagaimana sih atau mungkin ada pola pendidikan kepada Quinsa ini yang selama ini diajarkan oleh Mama ini, yang kita tuh nggak pernah menerapkan sampai Quinsa tuh bisa seperti ini gitu loh. Apa sih Mah? Sedikit bocoran dong. Jadi kalau Quinza ini kan kalau mendidik anak itu yang pertama orang tuanya dulu nih harus kompak. Oke. Iya. Kemudian kalau Mami sama Abi itu sepakat untuk menanamkan nilai-nilai agama terlebih dahulu. Masya Allah. Dengan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memaksa anak. Dari kapan tuh mama ngajarin ke Quinzanya itu? Jadi Quinza dari bayi itu Mami setiap hari bacain buku. Oh gitu. Kisah-kisah Nabi.
Oh, awalnya karena dengar kisah-kisah Nabi, jadi Queensa tertarik pengen juga membawakan sendiri gitu ya? Iya. Wah, Masya Allah. Terus Queensa seneng gak Queensa kalau dibacain kisah, seneng? Nah, tapi Om Fadli pernah lihat nih di sosial medianya Queensa. Queensa tausiah. Wah, gimana kalau Queensa sekarang tausiah di Islam itu indah? Biar jamaah yang di rumah juga tahu nih. Mau nggak? Mau ya? Tapi suaranya harus keras ya. Oke. Oke, kita kasih kesempatan sama Queensa. Silakan Queensa. Ayo, sini dong. Ayo dong nak sayang cantik. Wih, malu-malu. Queensa. Oke. Coba. Ayo, 1, 2, 3. Silakan. Dia yang pegang. Ayo. Assalamualaikum, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang keras suaranya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pada masyarakat yang Nanti keras suaranya. di padang mahsyar nanti ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa itu? Masya Allah. Mereka yang mendapat Mendapatkan nama. naungan dari panas terik matahari, mereka yang berkasih sayang karena Allah. Terus? Berteman karena harta akan binasa. Berteman karena kuasa akan sirna. Berteman karena benda akan hilang. Tapi berteman bersahabat karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah orang-orang Yang akan dicari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Queensa. Ye. Queensa boleh duduk lagi sama Mami dan Bani. Bani buat Om Fadli aja. Jangan. Jangan dong, ada Ustadz Bani di sini. Bani. Ini maksudnya kita panggil ya. Kata tadi dibilangin namanya Bani, ini kelinci maksudnya. Jangan namanya Bani dulu ya. Kalau saya ada Ustadz Bani hadir. Enggak, kalau itu pakai U, ini pakai A. Ustadz Ahmad Bani, Masya Allah. Ustadz Syam nih izin menyambung tausiah tadi dari Queen. Ya, Queen tadi bilang kan kalau di padang mahsyar ini kelak bahwa ada beberapa golongan yang karena apa mungkin didikan orang tuanya nih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan didikan orang tua yang bisa menerapkan itu di zaman milenial saat ini yang bisa disampaikan orang tua, karena zaman sekarang ini kan nggak mudah. Betul. Tantangan justru lebih banyak. Betul. Anak-anak ini justru lebih anteng dengan gadget. Gadget itu adalah the best babysitter on the world katanya. Iya, in the world itu luar biasa. Ini bagaimana penjelasan Ustaz Syaman izin, tafadhol. Baik, permisi, Tabi Habib Usman, Ustadz Bani, Queensa, maminya Queensa, Mas Fadli, serta Baninya. Ya, kalau ada Ustadz Baninya Ustadz Islam itu Ahmad indah, Bani, Ustadz oh ini. Ahmad Bani Hashimnya Islam itu indah, ada Baninya Queensa. Baninya Queensa. Masya Allah, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau kata Queensa, nanti akan ada orang-orang yang tidak terkena daripada teriknya matahari, yang matahari tersebut lebih panas daripada matahari dunia. Kalau di dunia mataharinya jauh ya Queen ya. Kalau nanti Mataharinya dekat kepala. Aku sama Om Ustadz. Om Lebih Ustadz, dekat kepala ya. Om Ustadz tuh kadang-kadang kalau tausiah lupa pengen diingetin sama Queen. Kalau di dunia mataharinya jauh nih ya. Apa bedanya sama matahari di padang mahsyar? Di padang mahsyar mataharinya dekat dengan kulit Segini kepala. doang nih. Sejengkal. Oh, panas Subhanallah. banget dong ya. Jadi nanti mataharinya sangat dekat. Tapi ada orang-orang yang nggak kena matahari. Siapa itu? Itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa Yang lagi? berkasih sayang yang berkasih sayang karena Allah. Oh, berkasih sayang karena Allah. Queensa sayang nggak sama Mami? Karena Allah nggak? Karena Allah. Karena kalau orang yang berkasih sayang karena harta pasti akan Binasa. orang yang berkasih sayang hanya karena jabatan tahta pasti akan Sirna. sirna. Subhanallah. Jadi jabatan itu akan sirna, harta itu akan habis, akan binasa. Maka kasih sayangnya harus karena Allah. kalimat la ilaha illallah Muhammad. Muhammad
Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata apa yang dimaksud dengan berkasih sayang di sini? Ada seorang orang tua yang mencintai anaknya, berkasih sayang terhadap anaknya disebabkan karena dia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak mencintai orang tuanya, bukan karena jasa-jasa orang tuanya saja, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang suami mencintai istrinya bukan karena kelebihan istrinya, tapi apa kata Al-Quran? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Karena kata Al-Quran, pasanganmu adalah ayatihi, di antara ayat-ayatnya Allah. Maka dia mencintai daripada pasangannya dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dua orang saling mencintai karena Allah, sahabat, laki-laki dengan laki-laki maksudnya. Maksudnya apa? Mereka mencintainya, mereka tidak mau melihat sahabatnya ini terjerumus dalam keburukan. Jadi kalau Quinza nanti masuk surga, ada orang yang dicintai karena Allah, ada Mami, ada Abi panggilnya. Abi. Ada Abi. Quinza cinta nggak sama Abi? Kalau sama adek? Kalau nanti masuk surga, jangan masuk surga sendirian. Ya Allah, aku sayang sama adekku karena Allah, aku pengen sama adek masuk surganya, gitu. Nanti Bani juga diajak. Bani. Ya, nanti Bani juga diajak. Iya, dia. Makasih ya Quinza. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Quinza yang udah mulai panas. Aduh, belum Panas apa? Udah mulai panas berarti udah mulai semangat. Yes. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Jamaah. Yeay. Nah, ini kita lanjut. Sekarang kita minta Ustadz Ahmad Bani. Jadi kita harus jelas nih hari ini. Kalau enggak ketukar nanti Tausiah yang mana nih. Aduh, Masya Allah. Ustadz Ahmad Bani. Iya, nanti ketukar. Hati-hati. Ya Ustadz, izin. Ini kalau kita bicara masalah tentang anak, ya kan, dari kecil ini yang namanya anak itu selalu kalau ingin sesuatu kita kasih tahu, nak, nanti kalau ada uangnya ya. Jadi terpikir di anak itu kan kalau, waduh harus depan ini, kalau saya udah besar saya harus punya banyak uang, saya harus punya banyak uang untuk bisa membeli apa yang saya mau. Nah tapi kan di dalam Islam kan diajarkan nggak seperti itu, nggak selalu berpikir secara materi, uang. Nah bagaimana bisa menyampaikan kepada anak bahwa sebenarnya yang paling penting untuk masa depan itu bukan hanya uang. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Habib Usman, Halo, Ustaz. Ustaz Syam, Quinza dan juga mamanya serta Mas Fadli dan kembaran, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Tentang materi, bagaimana agar anak-anak kita tidak tumbuh besar menjadi anak-anak yang materialistis, selalu mengedepankan apa-apa harta. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat 28, At-Taghabun ayat 15, Allah katakan, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta anak-anak itu bisa jadi fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Kata para ulama, diantaranya Syekh Sa'ad mengatakan bahwa yang dimaksud fitnah di sini adalah al-ikhtibar wal ibtila, ujian dan cobaan. Maka kita mesti hati-hati, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi cobaan dan ujian buat kita. Kapan itu? Ketika harta dan anak itu tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Anak-anak dan harta ini melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, alhamdulillah karunia Allah. Tapi kalau anak membuat kita lalai dari Allah, itu yang menjadi fitnah. Punya harta, masya Allah. Dengan harta kita bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa bantu ini, bantu itu, luar biasa. Tapi kalau harta itu membuat kita lalai dari Allah, itu yang bermasalah. Maka sejak sedini mungkin kita tanamkan bagaimana harta itu bukan segala-galanya. Anak kita punya harta bagus, tapi harta cukup ada di genggaman, jangan sampai dia masuk ke dalam kolbunya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulai sejak sedini mungkin berusaha jangan turuti semua kemauan anak meskipun kita mampu. Jangan sampai apa yang kamu mau nak, ayah belikan. Apa yang kau mau, mama belikan. Oh banyak duit itu. Tapi itu bahaya. Itu justru menjadikan anak ini segala sesuatu mudah dengan uang. Sehingga apapun akan dibeli sama dia. Itu pertama. Yang kedua,
ajarkan anak kita ini untuk selalu bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun pemberian orang, terima kasih. Meskipun cuma sebuah permen misalnya, hal-hal yang kecil, biasakan dia untuk berterima kasih, Allah terima kasih, sehingga menghargai sesuatu pemberian itu, dan dia menganggap bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biasakan ajarkan kepada anak ini untuk selalu berbagi, bersedekah, berbagi kepada teman, kepada adik. Dan kemampuan berbagi ini dimulai dengan dalam hati anak ini rasa menerima akan keberadaan orang lain. Terkadang mohon maaf, kita orang tua nih, itu yang mohon maaf, bukan keliru ya, tapi nggak pas menanamkan itu kepada anak kita. Mulai dari hal yang kecil misalnya. Kalau kita punya 2 anak nih, misalnya Quinsa dan ada adiknya itu, misalnya kita pulang ke rumah, biasanya yang kita cari yang besar apa yang kecil? Yang kecil tuh. Sementara yang sudah punya perasaan cemburu yang besar. Jadi begitu pulang, mama atau ayah, kita langsung, mana adikmu? Kita cari adiknya yang kecil itu. Tersinggung dia, kok aku nggak diperhatikan, kok aku sudah tidak diri. Akhirnya di situ dia merasa kebahagiaannya dirembut. Dia merasa haknya diambil, dan dia merasa keberadaan adiknya itu justru mengganggu dalam kehidupannya. Itu yang bahaya, sehingga dia tidak mau berbagi. Benar juga tuh ya. Selama ini kita nggak pernah berpikir kayak gitu. Ustaz Syam, nanti kan kalau misalnya Baraka udah gede punya adik lagi, jangan sampai begitu. Ternyata kasihan. Barakanya yang udah punya perasaan gitu ya. Iya, kita tuh belajar sebenarnya. Namanya kita berumah tangga. Ini kan nggak ada yang langsung pinter. Pasti semua on proses. Anak pertama biasanya itu sebagai bahan eksperimen. Sebentar, Quinsa sini, ikut Om Fadli bentar deh. Katanya tadi Quinsa mau nunjukin satu video. Videonya ini mau ditunjukin kepada Ustadz Syam. Coba jamaah lihat video ini ya. Ini untuk jamaah dan Ustadz Syam gitu. Ayo, ini dia tayangannya. Buat para ayah, kalau ngasih uang ke istrinya lebih dong, biar istrinya kebagian. Kan kasihan istrinya. Udah ngurus rumah, ngurus anak. Istrinya kan pengen beli lipstick baru, pengen beli baju baru, pengen makan enak, pengen jalan-jalan. Biar mama-mamanya nggak marah-marah. Kok kupingnya ditutup? Ya Allah. Ini mah nyindir. Ini siapa yang ngajarin? Nyindir. Siapa yang ngajarin sih sayang? Siapa sih? Siapa? Itu curhatannya mami ya? Curhatannya Itu mah. enggak. Nyindir Enggak, gitu. dia itu pengen kasih tahu Ustadz Syam Kalau- supaya jangan seperti itu. Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana gitu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yeay.